Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ke-6 tentang ERP. Kita bahas tentang Human Resource Process with ERP. Sebenarnya mari kita berdoa dulu, berdoa mulai. Amin. Semoga dimudahkan dan diberikan manfaat untuk materi kita berikut ini. ERP sekali lagi adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu sumber daya yang dikelola oleh ERP atau sistem terintegrasi adalah sumber daya manusia. Nah, ERP itu mengelola mulai dari proses awal perencanaan sampai dengan penempatan, penggajian dan semuanya. Setelah menyelesaikan materi ini, Anda dapat explain why the human resource function is critical to the success of company. Dapat menjelaskan bahwa sumber daya manusia itu merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan, karena sebuah perusahaan atau sebuah industri itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan target jika ditempati oleh orang-orang atau tenaga kerja yang tepat. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat, maka kita harus bisa melakukan perencanaan baik untuk task, untuk penugasan, untuk perekrutan, persyaratan sampai dengan penempatan tenaga kerja. Describe the key process managed by a human resource department. Kunci-kunci yang merupakan pokok utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Describe how an integrated information system can support effective human resource process. Bagaimana sebuah sistem informasi yang terintegrasi akan sangat mendukung proses perencanaan sumber daya manusia. Kita awali dengan human capital management. Sebuah sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting atau aset penting bagi perusahaan, karena dia merupakan sebagai penggerak di dalam perusahaan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya dalam industri ada 5: man, money, methods, marketing, and machine. Sehingga manusia yang menjalankan, tenaga kerja yang menjalankan semua komponen-komponen industri yang lain, sehingga begitu pentingnya peran tenaga kerja dalam perusahaan. Human resource atau HR bertanggung jawab satu, attracting, selecting, and hiring new employees. Bertanggung jawab untuk melakukan perekrutan tenaga kerja baru, communicating information, judging new position and hires, melakukan komunikasi terhadap kebutuhan posisi yang baru dan cara perekrutannya. Jadi ketika suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru, maka harus tepat posisi mana yang akan ditempati dan persyaratan apa yang dibutuhkan. Ensuring proper education, training, and certification for employee. Departemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan, training, maupun sertifikasi terhadap pegawainya untuk meningkatkan kemampuan dan skill pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dari perusahaan. Handling issues related to employee conduct, atau memberikan informasi yang terkait tentang ketenaga kerjaan seperti gaji, tunjangan, jaminan, dan lain sebagainya. Making sure employees understand job responsibilities. Ini penting sekali, yaitu sumber daya manusia bagian ketenaga kerjaan penting untuk memberikan pemahaman terhadap pekerja tentang tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Human Resource Department Responsibilities masih melanjutkan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia, using effective process
to review employee performance and determine salary increase and bonus. Departemen Sumber Daya Manusia ini bertanggung jawab untuk mengukur kinerja dari pegawai karena akan digunakan dalam menentukan gaji dan bonus yang akan diterima oleh pegawai atau karyawan tersebut. Managing salary and benefit for its employee, melakukan pengelolaan terhadap gaji dan keuntungan atau bonus atau tunjangan dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada pegawai. Communicating change in salaries, benefit or policies to employees, termasuk jika ada perubahan terkait gaji dan kebijakan-kebijakan kepada pegawai. Supporting management plans for change in the organization, termasuk juga melakukan perencanaan manajemen terhadap kebutuhan pendukung di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, semua kebutuhan yang tadi alangkah sangat berat jika dilakukan secara manual. Untuk itu, maka solusi yang paling tepat untuk saat ini, di era ini, di kebutuhan yang sangat kompetisi, di era global persaingan antar industri, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang sudah tercover dikelola oleh sistem informasi, dan ini bisa diselesaikan oleh ERP. Nah, dengan ERP ini maka semua kebutuhan tentang identitas pekerjaan, kebutuhan pegawai, persyaratan, kemudian positioning, penempatan dan lain sebagainya akan diatur oleh ERP. Nah, Anda bisa membaca lebih komplitnya nanti pada materi yang kita sampaikan di Sepada. Di sana ada dicontohkan tentang kasus di Petersenegger. Untuk ini, untuk gambaran penjelasan di slide saya ini, kita hanya sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Human Resource with ERP Software. Bagaimana software ERP itu kemudian mengelola sumber daya manusia? A good information system allows all relevant information for an employee to be retrieved in a matter of seconds. Semua informasi yang nanti terkait tentang kepegawaian itu akan secara cepat tersampaikan baik kepada tingkat manajemen maupun kepada bagian yang lainnya. SAP dalam hal ini adalah salah satu contoh software ERP. SAP ERP Human Resource Module provide tool for, jadi adalah salah satu modul atau bagian pengelolaan dari ERP SAP, yaitu adalah modul tentang human resource. Nah, di modul human resource itu dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, yaitu managing and organization roles and responsibilities, definition, personal employee information, task related to time management, payroll, travel management, and employee training. Kegiatan-kegiatan yang terkait tentang tanggung jawab organisasi, tentang informasi tentang pegawai, detail pegawai, profil pegawai, tentang pembayaran, tentang perjalanan, tentang training, semua dikelola oleh modul Human Resource. Kemudian SAP ERP Organization and Staffing Plan Tool combines management structure, position with the organizational structure. Perusahaan juga bisa melakukan perencanaan tentang kebutuhan struktur di jabatan. Jadi bisa menentukan posisi dan jabatan, kemudian misalkan sebagai seorang manajer produksi, di bawahnya nanti bisa ada kepala bagian. Nah, kemudian di bawah kepala bagian ada nanti staf-staf pendukung dan sebagainya. Semua kebutuhan itu bisa dikelola melalui modul ERP. SAP ERP distinguish between tasks, jobs, position, and person. Di modul ini juga bisa membedakan antara pekerjaan, tugas, posisi, dan orang. Artinya dia bertugas sebagai apa, posisinya di mana, tugasnya apa, kemudian siapa saja yang nanti akan melaksanakan tugas-tugas di posisi tersebut.
Manager desktop tool within sub human resource module. Provide access to all human resource data and transaction in one location. Semua secara real time bisa diakses. Manager bisa mengakses semua kegiatan yang melalui satu database terpusat. Nah, kita lihat contohnya tampilan tentang pengelolaan human resource atau tenaga kerja melalui SAP ERP. Di sini kita bisa melihat bahwa organisasi di SAP, struktur kerja ada bagian manufaktur dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bagian administrasi, di sini ada organizational unit gitu ya. Kemudian di bagian human capital management, di sini yang tadi adalah aset dari sumber daya manusia, maka ada HCM manager, posisinya ada benefit analyst dan lain sebagainya, recruiting analyst dan sebagainya. Kemudian orangnya siapa nih yang harus ditugasi untuk mengelola itu? Ada di sini misalkan ya, ada Smith, ada Kelly, ada Elizabeth dan lain sebagainya. Nah, sehingga melalui ERP ini bisa dikelola tentang struktur organisasi, posisi, penugasan dan orangnya. Dengan ini maka diharapkan nanti perusahaan akan menjadi lebih kelihatan terdata, sistematis dan real time. Nah, bisa dicontohkan dalam gambar. Ini ketika ada seorang pegawai, maka dia posisinya apa? Dia sebagai marketing administrative assistant. Tugasnya apa? Melakukan administrasi. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya administrasi. Kemudian tugasnya apa? Ini nih, review time charts, review expense report, prepare budget report, menyiapkan tentang anggaran, prepare sales report dan seterusnya. Ini semuanya bisa dikelola dengan ERP. Kemudian selain itu, SAP ERP juga memiliki fitur-fitur atau menu-menu yang lain, yaitu time management, pengelolaan waktu, payroll, penggajian, travel management, mengelola tentang perjalanan, training and development, tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Juga bisa melakukan mobile time management, management of family and medical leave, kesehatan ya, domestic partner handling, administration of long-term incentive, personal cost planning, management and payroll for global employees, management by objective dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungan yang akan bisa kita kelola dengan kita menggunakan fitur-fitur dari ERP. Sekali lagi, bahwa sebuah perusahaan ketika dia ingin menjadi lebih unggul dari yang lain, maka kecepatan dalam pengelolaan data yang dibutuhkan, yaitu kecepatan didapat ketika menggunakan information teknologi dan pengelolaannya menggunakan sistem informasi. Apalagi ketika kita menggunakan sistem ERP yang terintegrasi, maka perusahaan tersebut akan dapat tercapai keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan di kalangan industri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.